Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andini dengan NPM 2317051025 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapat, yaitu tentang NFA ke DFA. Di sini jenis FSA itu ada dua. Berdasarkan kemampuan pendefinisian perubahan statnya, maka FSA dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu deterministik FSA dalam kurung DFA untuk semua stat. Dari semua stat adalah tempat satu transisi untuk setiap simbol masukan. Simbol masukannya itu tidak boleh 0 atau lebih dari 1. Terus non-deterministik itu FSA dalam kurung NFA. Jika tidak deterministik, maka FSA tersebut pasti NFA. Perbedaan dari DFA dan NFA dapat terlihat jelas dari fungsi transmisi yang dimiliki oleh FSA-nya tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Pertama, di sini ada fungsi transmisi dari DFA dan fungsi transmisi FSA. Nah, di sini kiri satunya ada 0, 1, di sini Q1, Q2. Dari 0 ini ke Q1, Q2 dan ke di satunya ini tidak, di NFA-nya ini. Terus Q2-nya Q2, Q1. Terus di sini harus diperhatikan pada DFA setiap transmisinya berpindah ke tetap satu stat, sedangkan pada NFA ini transisinya boleh berpindah ke 0 atau ke 1 atau lebih dari 1. Nah, ekuivalensi NFA ke DFSA itu pada sebuah kasus diharuskan FSA-nya deterministik, tapi seringkali sulit membuat FSA yang deterministik, terutama jika inputan dan statnya banyak. Dikarenakan itu, terdapat metode untuk mengubah NFA menjadi DFA yang ekuivalen. Ekuivalen yang dimaksud adalah mampu menerima bahasa yang sama. Metode untuk mengubah NFA menjadi DFA terdiri dari 6 langkah, yaitu nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, jika belum ada buat tabel transisi untuk NFA tersebut, bisa saja tidak dilakukan jika tabel transisinya sudah tersedia. Tapi dimulainya dengan menggambar kembali stat awal dan dari NFA tersebut. Terus telusuri transisi dari stat awal tersebut untuk membentuk stat-stat baru dengan memanfaatkan tabel transisi. Jika Q0,0 Q1, maka buat sebuah stat baru dengan label Q1. Jika Q0,0-nya sama dengan Q0,2, maka buat sebuah stat baru dengan label Q1, Q2 dalam kurung awal. Terus jika Q0,0-nya 0 ini, maka sebuah stat baru dengan label seperti ini. Kemudian keempat, telusuri dengan transmisi dari stat-stat baru tersebut dengan memanfaatkan tabel transisi. Kelima, transisi statnya tidak boleh 0 untuk semua simbol masukan dengan stat, tidak boleh 0 untuk itu sendiri. Tentukan stat akhir untuk DFA baru yang terbentuk di mana semua stat itu yang labelnya mengandung label stat akhir pada NFA sebelumnya, maka stat tersebut yang merupakan stat akhir pada DFA terbentuk. Nah, di sini ada contohnya. Diketahui sebuah NFA dengan PSI sebagai berikut. Di sini definisi formalnya dimulainya dari Q0, Q1 dan inputnya ada A, B dan
state awal dimulainya dari Q0 dan state finishnya di Q1. Nah, di sini ada tabel transisinya. Karena Q0 itu inputan A-nya ke dirinya sendiri dan ke Q1. Di sini Q0, Q1 dan B-nya itu ke Q1. Dan terus kalau Q1 karena dia tidak mempunyai inputan, maka A, B-nya dia inputannya kosong. Dengan trans. Nah, di sini ada diagram barunya yang sudah dibuat. Q0 ini dia input A-nya ke Q0, Q1 dan input B-nya ke Q1. Input A, B-nya dia ke tidak ada, kosong. Nah, terus karena input Q0-nya ke dirinya sendiri dan Q1-nya harusnya ke sini, ke sendiri dan Q1-nya ke B, ke Q1 inputan B-nya. Simbol. Nah, di sini ada simbol kosong yaitu A, B. Nah, berikutnya dan di sini kita akan melakukan pembuktian dari random label dari setiap state-nya. Tadi sebelumnya kita dapat 2 state yaitu Q1 dan Q. Nah, di sini kita mendapatkan dari state sebelumnya yaitu Q1 dan Q0, Q2. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pembuktian. Dari pembuktian ini kita ubah menjadi seperti ini. Dan di sini kita buat tabel transisi dari DFA yang dihasilkan. Q0 itu dia input A-nya ke Q2 dan ke dirinya sendiri lagi, balik lagi ke dirinya sendiri ke Q2 dan inputan B-nya dia ke Q1. Nah, kalau Q1 itu inputan A-nya ke Q3 dan inputan B-nya juga ke Q3. Terus selanjutnya ada Q2. Di sini Q2 juga inputan A-nya ke dirinya sendiri dan inputan B-nya ke Q1. Kalau Q3 inputan A-nya ke dirinya sendiri dan inputan B juga ke dirinya sendiri di Q3. Jadi, kita perhatikan dari semua transisi sudah menunjukkan tepat satu state, maka terbukti metode tersebut dapat mengubah NFA menjadi DFA. Sekian materi yang bisa saya pahami untuk dijelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.